Nah, isu kesetaraan gender bukan lagi hal yang baru untuk dibahas. Pasalnya, isu ini sudah mulai masuk dan merebak di Indonesia sejak tahun 90-an. Meskipun begitu, sedikit masyarakat yang menganggap kesetaraan gender merupakan tindakan atau kampanye dalam menomorsatukan perempuan. Hal ini disebabkan kurangnya sumber informasi dan pengetahuan seputar kesetaraan masyarakat. Padahal pengetahuan mengenai kesetaraan gender penting untuk kita ketahui. Kesetaraan kondisi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan, hak, manfaat, dan akses yang sama sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dari buku Gender Skateboard, Kekuatan Spirit Gender dalam Rumah Tangga tahun 2011, karya Erna Surjani, kesetaraan gender mengangkat persamaan akses, peluang partisipasi kontrol, dan manfaat yang sama antara pria dan wanita. Oleh karena itu, kesadaran tertentu tentang isu besar merupakan hal yang perlu dicapai. Lalu, apa sih urgensi kesetaraan gender itu? Nah, dikutip dari situs resmi United Nations Women, ada banyak kasus diskriminasi terhadap perempuan yang membatasi hak-hak mereka di ruang private maupun publik. Mengingat hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak terjadi di dunia, tindakan penghapusan kekerasan berbasis gender menjadi prioritas yang perlu dilakukan guna menghilangkan akar penyebab diskriminasi. Berdasarkan data dari 87 negara, 1 dari 5 perempuan dan anak perempuan di bawah usia 50 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan. Selain itu, praktik berbahaya seperti pernikahan dini juga telah menghilangkan masa kanak-kanak milik 15 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang terjadi di setiap tahunnya. Dilansir dari buku Urgensi Kesehatan Gender di Papua tahun 2021, kemiskinan menjadi penyebab langsung terjadinya kekerasan gender. Perempuan di keluarga berpendapatan rendah secara ekonomi, mempunyai sedikit akses atau fasilitas pendidikan, mengalami kemiskinan dan kekerasan. Nah, di Indonesia sendiri, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat tiap tahunnya. Kemudian kita akan melihat tujuan kesetaraan gender. Selain karena hal-hal yang telah disebutkan di atas, kesetaraan gender memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah penghapus segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi yang sering dialami perempuan. Kemudian yang kedua, mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang kerap terjadi di rumah tangga maupun lingkungan kerja. Yang ketiga, mendapat hak atas pemilihan suatu barang. Kemudian yang keempat, memiliki hak atas pendidikan yang sama. Dan yang kelima, memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Gender bisa diartikan sebagai ide dan harapan dalam arti yang luas, yang bisa ditukarkan antara laki-laki dan perempuan. Ide tentang karakter, feminim dan maskulin, kemampuan dan harapan, tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku dalam berbagai situasi. Sosialisasikan lewat perantara keluarga, teman, agama, dan media. Lewat perantara-perantara ini, gender dapat dibersihkan ke dalam peran-peran status sosial, kekuasaan politik, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Nah, berikut ini ada beberapa peran individu di dalam masyarakat. Yang pertama, peran reproduktif. Peran reproduktif adalah peran-peran yang dijalankan laki-laki atau perempuan dalam keluarga.
dan tidak menghasilkan uang, serta dilakukan karena ada tanggung jawab sebagai keluarga. Kemudian yang kedua ada peran produktif. Peran produktif yaitu peran-peran yang dilaksanakan oleh laki-laki atau perempuan dalam bekerja yang menghasilkan imbalan, seperti imbalan jasa berupa uang langsung atau gaji atau penghasilan bentuk lainnya. Contoh peran produktif yang dijalankan di rumah misalnya itu menjadi guru di sekolah, kemudian dokter di rumah sakit, menjadi manajer perusahaan, pegawai dan karyawan, instansi pilot atau pramugari penerbangan, kemudian programmer atau blogger, buruh perusahaan, pedagang di pasar. Contoh peran produktif yang dijalankan di rumah yaitu usaha salon di rumah, usaha menjahit di rumah, berternak hewan, produksi berjualan di rumah, dan sebagainya. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, merupakan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodratif dalam praktiknya. Tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan ada dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Kita akan melihat peran gender dalam keluarga. Orang gender adalah di mana peranan laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan tipe seksual maskulin dan feminitasnya. Misalnya, peran laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih kuat dan identik dengan sifat-sifatnya yang super dibandingkan dengan perempuan. Di dalam undang-undang perkawinan ditetapkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan keperluannya, sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dengan pembagian peran tersebut, berarti peran perempuan yang resmi diakui yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju, pemasangan merawat anak. Itu yang menjadi peran perempuan yang resmi. Kemudian antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gender ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, perbedaan peran di dalam hal pekerjaan. Misalnya laki-laki dianggap pekerja yang produktif, yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan uang atau dibayar, sedangkan perempuan disebut sebagai pekerja reproduktif, yaitu kerja keras yang menjamin pengelolaan seperti mengurus pekerjaan rumah tangga dan biasanya tidak menghasilkan uang. Kemudian yang kedua, perbedaan wilayah kerja. Laki-laki berada di wilayah komplit atau luar rumah dan perempuan hanya berada di dalam rumah atau ruang pribadi. Kemudian yang ketiga, perbedaan status laki-laki. Di sini berperan sebagai aktor utama dan perempuan hanya sebagai pemain pelengkap. Kemudian yang keempat, perbedaan sifat perempuan didekati dengan sifat yang feminim seperti halus, sopan, penakut, cantik, memakai perhiasan, dan cocoknya memakai rok. Sementara laki-laki dilengkapi dengan sifat maskulinnya, keras, kuat, berani, dan memakai pakaian yang praktis. Namun pada kenyataannya saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan peran gender seperti yang telah disebutkan. Saat ini peran antara laki-laki dan perempuan hampirlah sama. Tidak ada perbedaan siapa yang harus memberi nafkah, siapa yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena pada faktanya banyak perempuan yang dapat menafkahi keluarganya sendiri dan atau antara suami dan istri sama-sama mencari nafkah. Kesetaraan gender penting demi menjunjung persamaannya hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki, juga untuk menghilangkan segala bentuk destilasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering dialami oleh perempuan.
Demikianlah presentasi saya ucapkan terima kasih. Thank you.